Seolah-olah masyarakat ini tidak mau kalau Jokowi itu tuh pergi meninggalkan mereka. Mereka sepertinya tidak merelakan kalau Jokowi itu pergi. Ya begitulah. Dulu mungkin presiden 5 tahun di sini sekali mungkin. Mungkin saya nggak tahu berapa kali saya ke sini. Berapa? Udah 10 kali. Jauh begitu cintanya kepada NTT. Sangat luar biasa gembira, Pak. Saya dari Boawai lagi keo jauh-jauh ke sini untuk ketemu Bapak Jokowi. Bangga campur terharu, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa soalnya tadi aku berdasarkan sama warga sampai nyaris jatuh di got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Oke, kalau sudah kita memulai dengan topik yang tentunya masih seputar kedatangan Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur. Beberapa hari yang lalu video saya itu tentang bagaimana masyarakat NTT atau antusiasme masyarakat NTT menyambut kedatangan Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur. Bagi saya ini merupakan hal yang unik, teman-teman. Bagaimana tidak? Kita tahu biasanya antusiasme warga itu tuh biasanya menyambut kedatangan Presiden. Tetapi kali ini sungguh berbeda. Yang terjadi saat Presiden datang ke Kabupaten Ngada, tepatnya di Bajawa. Jadi video yang pernah teman-teman nonton itu, di mana antusiasme masyarakat itu begitu besar menyambut kedatangan sang Presiden. Tetapi kali ini, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada hal yang unik, yaitu apa? Ketika Presiden Jokowi hendak pamit untuk meninggalkan kota Bajawa, itu juga antusiasme masyarakat itu tidak kalah banyak dibandingkan atau saat ketika Jokowi datang ke Bajawa. Itu seperti yang teman-teman saksikan pada video ini, manusia begitu tumpah ruah. Mereka bahkan saling berdesak-desakan ingin masuk ke dalam stadion lebih jaga. Jadi stadion ini adalah stadion sepak bola yang satu-satunya stadion yang ada di Kabupaten Ngada. Kebetulan baru-baru ini waktu Jokowi hendak pamit itu helikopternya itu hanya bisa turun di stadion lebih jaga. Jadi masyarakat itu bertumpah ruah, mereka berdesak-desakan untuk bisa memasuki stadion lebih jaga. Kalau kita melihat ini sepertinya orang yang lagi demo, tetapi ini bukan orang yang sedang demo karena harga BBM naik atau demo karena harga minyak goreng naik. Mereka tidak pikirkan itu. Yang ada di pikiran masyarakat di Kabupaten Ngada hanyalah kebahagiaan. Dan mungkin momen ini mereka tidak mau melewatkan. Mereka ingin melihat bagaimana ketika Jokowi datang. Mereka ingin melihat bagaimana ketika Jokowi pulang. Jadi ibaratnya Jokowi datang, mereka jemput. Jokowi pulang, mereka antar. Jadi benar-benar rasa cinta masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya
masyarakat yang ada di Kabupaten Ngada itu sungguh sangat luar biasa. Sebenarnya bukan hanya di Kabupaten Ngada saja. Sebelumnya di Kabupaten Ende juga sama. Ketika Presiden Jokowi hendak pamit untuk berangkat ke Bajawa, itu juga masyarakat menunggu di hotel di mana Jokowi menginap. Bahkan sampai ada yang menangis histeris. Seolah-olah masyarakat ini tidak mau kalau Jokowi itu tuh pergi meninggalkan mereka. Mereka sepertinya tidak merelakan kalau Jokowi itu pergi. Ya begitulah buah dari apa yang ditanamkan oleh Presiden Jokowi. Buah-buah kebaikan yang dia tanamkan kepada masyarakat Indonesia. Ya inilah saatnya Jokowi memetiknya. Inilah saatnya Jokowi memanennya. Kesederhanaan inilah yang membuat masyarakat tidak bosan-bosannya, baik datang maupun pulang, tetap dengan jumlah yang begitu banyak. Ada satu netizen yang berkomentar pada video saya yang sebelumnya. Katanya, jangan terlalu lebay lah. Yang rame di daerah Anda belum tentu rame di daerah lain. Hei bro, buka mata Anda lah. Janganlah Anda sirik dengan Presiden Jokowi. Janganlah Anda sirik dengan masyarakat yang ada di NTT. Kami mencintai Presiden Jokowi dari hati kami yang paling dalam. Kami mencintai Presiden Jokowi tanpa harus kami mengharapkan Jokowi harus memberikan apa kepada kami. Kami tidak seperti itu. Kami bukan tipe orang-orang yang ketika ada harga barang naik, kami langsung demo. Yang ketika harga BBM naik, kami langsung demo. Itu bukan tipe kami. Tipe kami adalah mensyukuri. Ya kita tidak harus memaksakan pemerintah harus menurunkan harga. Ya kita harus tahu diri lah bahwa kondisi keuangan kita ini seperti apa. Jangan saya mengambil sebuah contoh, misalnya kita ini kan tidak punya apa-apa lah, atau kita hanya mempunyai uang 1.000, atau orang tua kita mempunyai uang 1.000, lalu kita sebagai anaknya meminta untuk membelikan mobil. Nah itu kan lucu, tidak masuk akal. Ya tapi apa yang telah dilakukan oleh Jokowi selama ini, menurut saya pribadi itu sudah sangat luar biasa. Jadi ya euforia yang diungkapkan oleh masyarakat yang ada di NTT tidak bisa Anda ukur dengan atau Anda membanding-bandingkan dengan euforia yang ada di tempat lain. Saya sebenarnya merasa merinding kalau melihat masyarakat, rakyat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur menyambut, bagaimana ya bahasanya, kalau menyambut itu datang, kalau pulang itu apa, mengantar ya. Pulang dan pergi ya manusia tetap banyak. Ya itulah kami. Kami tetap mencintai Jokowi. Memang Jokowi tidak sempurna. Pemimpin manapun tidak akan sempurna. Kalian yang keluar bilang Jokowi ini kerja tidak bagus. Lalu saya mau tanyakan kepada kalian, pemimpin mana yang lebih bagus dari Presiden Jokowi? Coba tunjukkan. Apakah pemimpin yang bagus menurut Anda itu yang selalu memberikan subsidi kepada Anda? Apakah seperti itu? Itu namanya kita dimanjakan. Itu namanya kita bakar-bakar uang. Kita dikasih subsidi. Setelah itu apa? Uangnya habis begitu saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu benar-benar berbeda. Dia membangun sebuah infrastruktur. Lalu ada yang mengatakan memangnya kita mau makan aspal.
Ya, infrastruktur itu bukan kita langsung bangun sekarang, langsung rasakan sekarang. Tidak seperti itu. Itu untuk pembangunan jangka panjang. Ya, seperti yang kita lihat baru-baru ketika orang mudik waktu Lebaran. Ya, jalanannya tidak macet. Kenapa? Infrastruktur itu telah disiapkan dengan bagus dan matang. Bahkan kecelakaan-kecelakaan juga itu berkurang. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga teman-teman tidak bosan-bosannya dengan topik saya yang masih seputar Presiden Jokowi. Bagi orang-orang yang suka nyinyir tentang Jokowi, tentunya mereka akan risih dengan isi dari video saya yang terus berulang-ulang menyajikan berita-berita Jokowi atau saat Presiden Jokowi berada di Nusa Tenggara Timur.